Danau Toba dan Samosir itu epic banget. Ya karena dari tepian Danau Toba sampai ke Pulau Samosir itu benar-benar dunia yang berbeda dari lainnya. Dengan pemandangan alam, adat istiadat, jalan-jalan di perbukitan pinus, sampai orang-orangnya itu punya keunikan tersendiri. Beberapa hari lalu gue masuk lewat kota Parapat, menyeberang dengan kapal feri menuju ke Samosir. Pemandangannya bikin takjub. Dan beberapa hari saja di sana tuh rasanya gak akan cukup, terlalu luas. Dan gue pun masih harus melanjutkan destinasi gue. So, gue akan datang lagi ke sini suatu saat nanti. Ada banyak cara untuk menikmati alam dan budaya yang beragam di republik ini sebetulnya. Dan yang paling gampang sih buka aplikasi, beli tiket, dan terbang. Dan kalau gue masih lebih suka menyusuri setiap daerah dan juga menikmati perjalanannya. Banyak sisi kehidupan yang membuka wawasan gue selama di perjalanan. Salah satunya gue juga bisa ketemu orang-orang dari berbagai macam daerah dan latar belakang yang berbeda-beda. Logat bicara, makanannya, kebiasaannya itu beragam banget. Seru pastinya. Dan jarak terdekat menuju Aceh saat ini adalah menempuh lintas tengah. Bukan merupakan jalur favorit memang. Biasanya biker atau peturing yang riding di Sumatera itu lebih banyak memilih lintas barat dan lintas timur. Dan gue juga begitu saat itu. Jalan-jalan di lintas barat lebih bagus dan lebih lebar dan juga ramai. Dan suasana perjalanan di garis pantai dan lautan biru bisa kita nikmati sambil berkendara. Halo guys, nih gue udah mau masuk ke perbatasan Sumatera Utara dan Aceh. Dan sekarang tibalah gue di daerah Kuta Baru. Ini masuk ke Kecamatan Deri ya. Tanah Pinam, Kabupaten Deri ini. Nah di sini gue juga udah nggak sendiri. Nih ya, bareng sahabat-sahabat kita. Ya kita ngobrol yuk. Gimana sih lintas tengah? Nah bang, cerita-cerita dikit lah. Iya boleh bang. Kalau di lintas tengah tuh gimana suasana perjalanannya? Kan kalau saya ini baru di sini aja udah ngeliat alamnya tuh indah banget ya. Pepohonannya masih hijau dan bahkan di depan kita ini ada sungai ya tadi ya. Iya ada. Nah nanti sepanjang perjalanan gimana nih suasananya? Kalau suasana perjalanan dari mudah-mudahan bang, dari yang abang berangkat pertama kali itu sampai ke perbatasan sana, mudah-mudahan aman lah, belum ada yang terjadi yang nggak di situ. Jalanannya gimana bang? Bolong-bolong atau gimana? Halus. Halus. Kalau dari sini bang, ya lumayan lah bang, karena ini baru diperbaiki kan, masih mulus lah sampai ke Aceh sana. Apalagi tujuan abang nanti nyampe ke di Belang Ketren. Terus aman ya. Terus orang-orangnya juga ramah bang untuk disinggahi. Ya kayak hari ini lah. Aku baru sampai, kita udah kayak kenal udah sekian lama ya. Iya. Ngobrolnya. Kalau ada orang pendatang gitu langsung disebut sini bang, maksudnya dari mana bang, bikin apa bang, nggak ada yang angku-angku sini orangnya, nggak ada. Nah jadi teman-teman juga di Sumatera itu ternyata bukan hanya ada lintas barat dan lintas timur, lintas tengah tuh nggak kalah cantik. Dan memang suasananya otomatis gak ada pantai, tapi kita akan lihat yang namanya pertebingan batu, sungai, terus pohonan dengan vegetasi padat, hutan-hutan itu cantik banget. Dan jadi ini kan kita di atas tengah nih bang ya, di atas tengah, dan masih kurang lebih 1,5 jam lagi gua akan nyampe di perbatasan antara Sumatera Utara dan Aceh. Itu nama daerahnya apa tuh bang? Lau Pakam. Lau Pakam. Nah itu suasana tempatnya hutan atau gimana? Bayangkan di sini hutan bang, kalau yang perbatasan itu kota udah. Ada kota ya. Udah. Jadi setelah itu baru Kota Cane. Iya baru Kota Cane. Baru masuk Kota Cane ya. Baru masuk wilayah Kota Cane. Gue berharap sih
kita bisa nikmatin juga lintas tengah guys. Dan selama kita berjalan kita juga bisa ya membantu perekonomian masyarakat setempat ya. Kan otomatis kita berhenti, kita bisa makan, minum, mungkin kita bisa beli rokok juga. Dan bahkan di sini kita tidak hanya bisa istirahat, bahkan tadi sama abang-abang kita ada dibilang, abang kalau misalnya mau nginep sini, tidur di sini bang, gitu ya? Iya, iya. Cuman lain kali lah ya, gue masih harus lanjutin lagi perjalanan dan mudah-mudahan perjalanannya juga aman dan juga nggak ada kendala, safety. Dan terima kasih banyak nih abang-abang, aku udah diterima dan keramah tamahannya. Terima kasih bang ya. Oke, salam dari Simpang Kemiri. Jadi rekomendasi ya, oke buat abang-abang yang penggemar abang ini, yang ngevlog ini, kalau di jalan di lintas tengah itu sangat rekomendasi, orangnya sangat ramah-ramah, terus pemandangannya juga bagus, pokoknya seru lah. Oke, betul itu tadi. Dan waktu sore pun sudah masuk. Obrolan seru bersama Bang Pinam dan Bang Ginting. Juga segelas kopi pun berakhir. Masih ada beberapa jam lagi gue baru bisa sampai ke Provinsi Aceh, juga kota-kota Cane. Suara gesekan ban dan mesin motor ini sesuatu banget buat gue. Apalagi saat engine brake, berasa kalau power motor ini semakin menekan ban ke aspal. Riding di sore hari itu menyenangkan. Golden hour kalau kata orang-orang. Asik memang. Saat ini gue udah masuk ke daerah Laubareng di Karo. Seharusnya sih nggak lama lagi perbatasan Aceh di Lau Pakam bisa gue capai. Dan setelahnya gue akan lanjutkan perjalanan sampai ke kota Cane. Dan mudah-mudahan gue masih bisa sampai ke Blankejeren. Nah ini dia, dan saatnya mengucapkan selamat tinggal untuk Sumatera Utara. So hello, what's up guys. Alhamdulillah gue udah sampai di perbatasan Aceh Tenggara dan di depan kita. Dan juga posisi gue sekarang masih di Sumatera Utara. Dan ini salah satu tugu di mana merupakan tugu selamat datang di Kabupaten Aceh Tenggara. Oke guys, nah ini kurang lebih jam 4:30 sore dan gue masih harus melanjutkan perjalanan gue hingga mencapai ke kota Cane. Dan gue mau masih ingin berusaha sih biar sampai ke Blankejeren. Oke guys, jadi nanti gue sambung lagi perjalanan. Jadi ini kurang lebih tugunya seperti itu dan kita berangkat lagi. Ini di depan gue masih ada perbukitan gunung-gunung hutan. Oke guys, see you around. Nah, saat melintas di kota-kota kecil atau perkampungan kayak gini, gue juga suka nikmatin suasananya. Yang pasti beda banget deh atmosfernya dibanding kota asal gue, Jakarta sana.
Ayam labar. Ayam labar, yang mana tuh ibu? Ayam labar kan udah habis, nggak ada. Habis. Aduh sayang sekali. Malam. Apalagi khasnya? Ikan mas pakai rebung. Pakai rebung ya? Ya, Boleh lah saya coba. Cuman cocok nggak? Kurang ya? ini dia ikan masnya. Cocok nggak tuh? Pakai Bisa juga. Hah? Bisa juga. Coba ini dulu, baru nanti ini lagi. Boleh. Cobain nih. Tasak telu. Jadi ayam beserta cabai rawit, lengkuas, asam. Tadi saya juga lihat serai banyak ya. Sebenarnya agak banyak, kuat juga banyak. Iya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasak telu. Tasak tuh masak. Telu tuh 3. Jadi bumbunya nih serai, asam skala dan lengkuas. Dan inilah yang namanya telu. Tasak telu. Mungkin hanya ada di sini ya. Dia ada di proyek Senen lah, ada di sana. Ada juga ya. Ada. Proyek Senen ya. Memang serainya tuh berasa banget ya. Dan pedasnya tuh pedas bumbu lah. Jadi bukan pedas yang Alami dia. jadi bukan pedas nyusahin kita gitu kan. Ya. Cuman lucu juga ya. Jadi ada telu kan bahasa Jawa ya. Iya. Nggak salah sih telu. Di sini pun telu. Di sini telu 3. Menarik ya. Jadi ada persilangan budaya dan bahasa nih kelihatannya. Tapi mana yang duluan ya kita nggak tahu. Kalau lo tahu, Tak telu Jawa ya, tak telu di Kota Jati. nah kalau misalnya tahu coba isi kolom komentar ya guys. Nah, riding malam menuju Blangkejaran pun berlanjut. Yang sebetulnya agak ragu nih gue di perjalanan malam ini. Selain gue nggak tahu situasi jalan, berasa semakin jauh dari kota juga semakin sepi. Meskipun ada lampu-lampu hunian juga beberapa toko, namun nggak ada aktivitas di sekitar jalanan. Dan yang gue nggak harapkan di tengah perjalanan, jangan sampai gue ketemu sama si kumis. Yang kalau gue baca berita dan ngobrol dengan warga-warga sekitar, di daerah Aceh Tenggara juga merupakan wilayah jelajah bagi harimau Sumatera. Dan di sekitar 30 km gue lepas dari kota Kutacane, mulai berasa ngantuk. Dan akhirnya gue mutusin untuk break malam ini. Gak bijak kalau gue paksain sampai ke Blangkejaran. Selain gak ada pemandangan yang bisa dilihat, juga repot kalau gue harus masuk ke hutan Gunung Lauser. So gue rest dulu aja di sini.